Halo semua, saya Zainal. Di video ini akan dijelaskan sedikit tentang Android, sejarah singkat Android, dan saya akan sedikit mempraktekkan cara membuat aplikasi yang sederhana, membuat aplikasi Android yang simple. Pertama-tama kita harus tahu apa itu Android. Android adalah OS mobile yang berbasis Linux. Banyak ponsel sekarang yang kita tahu semua sekarang menggunakan Android. Nah, uniknya Android ini, dia bisa merespon langsung inputan sentuhan, kayak menggesek, mencubit, mengetuk, menekan, mengambil GPS, lokasi dari GPS, mengambil gambar dari kamera. Makanya banyak produsen ponsel sekarang memilih OS mobile itu dengan OS Android, kayak misalkan beberapa produsen ponsel tuh kayak Samsung, Xiaomi, Realme, Oppo, Nokia. Bahkan Nokia yang dulu mempunyai OS mobile sendiri, Symbian, sekarang beralih menggunakan Android juga. Sejarah Android itu tadinya sebelum Google, sekarang sudah di bawah naungan Google. Sebelumnya itu berdiri sendiri, yaitu Android Inc. Didirikan pada tahun 2003 oleh 4 orang ini, yaitu Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears, dan Chris White. Android pada awalnya tadinya bukan buat ponsel, melainkan buat kamera digital. Tujuannya bergeser ketika perusahaan sadar bahwa peluang itu lebih besar jika digunakan untuk perangkat mobile. Di tahun 2005, tanggal 17 Agustus, akhirnya Google mengakuisisi Android dan memboyong para pendirinya. Sampai tahun 2006, Android belum bisa digunakan di manapun, dan tahun 2008 bulan 22 Oktober ponsel seluler komersil pertama berbasis Android dilahirkan, yaitu HTC Dream. Nah, seperti ini HP-nya, HTC Dream, ponsel seluler pertama. 2 tahun kemudian, Google membuat Nexus One dengan dibantu oleh HTC. Kemudian muncul lalu brand-brand seperti LG, Samsung, Asus, Lenovo, HTC, dan lain sebagainya. By the way, tahun 2020 LG sudah tidak memproduksi ponsel Android lagi, mungkin kalah saing. Versi Android pertama, versi 1.5 dinamai Cupcake. Itu tanggal 30 April tahun 2009. Versi 1.6 dinamai Donut 15 September 2009. By the way, nama
versi Android itu dinamai biasanya dengan dessert atau makanan penutup. Kita lanjut, versi 20 sampai 21 dinamakan Eclair, dirilis 26 Oktober 2009. Versi 2.2 Froyo dirilis tanggal 20 Mei tahun 2010. Versi 2.3 sampai 2.3.2 dinamai Gingerbread, dirilis 26 Desember 2010. Versi selanjutnya 2.3.3 sampai 2.3.7 juga tetap dinamakan Gingerbread, hanya update dari Gingerbread dirilis tanggal 9 Februari 2011. Lalu ada upgrade besar, upgrade firmware di versi 3.1 Honeycomb, dirilis 10 Mei 2011, dan update-nya 3.2 dirilis tanggal 15 Juli 2011. Lalu versi 4.03 sampai 4.04 itu Ice Cream Sandwich, dirilis tanggal 16 Desember 2011. Versi 4.1 itu Jelly Bean, 9 Juli 2012. Update-nya juga 4.2 tanggal 13 November 2012. Update selanjutnya 4.3 dari Jelly Bean, rilis 24 Juli 2013. Terus versi 5 itu dinamai Lollipop, rilis 15 Oktober 2014. Lalu ada versi 6.0 Marshmallow, dirilis tanggal 29 Mei 2015. Lalu ada Android 7 yang dinamai Android Nougat, Juni 2016 dirilisnya. Lalu ada Android 8.0 dinamai Oreo, dirilis Agustus 2017. Selanjutnya ada Android 9.0 dinamai Pie, dirilis Agustus 2018. Mulai Maret 2019, Android menamakan versinya tidak dijuluki dengan nama-nama makanan lagi sesuai dengan urutan alfabet. Dia versinya aja, jadi Android 10. Sampai sekarang yang terbaru yaitu yang paling baru itu adalah Android 11, dirilis tahun lalu 2020 sampai sekarang. Cara pemrograman Android, pertama-tama kita harus memilih pemrograman apa yang akan dipakai. Di video ini saya menggunakan Android Studio. Pertama-tama download dulu di website developer.android.com, lalu install, klik next, terus klik next lagi, centang semua. Lalu pilih folder instalasinya, di mana biasanya di C program files. Next lagi. Nah, setelah Android Studio-nya diinstal, kita butuh install SDK-nya. Untuk menginstal SDK kita butuh koneksi internet, karena nanti kita butuh download otomatis SDK-nya. Sekarang kita buka
Android Studio yang kita install. Klik, kalau sudah terbuka, klik next. Terus kalau bisa pilih custom install. Di video ini saya pakai custom install. Next. Terus pilih temanya. Pilih paket-paketnya. Yang saya pilih di sini saya centang semua, jadi tidak ada kekurangan ketika pemrograman. Lanjut, alokasi RAM minimal biar lancar untuk emulatornya nanti, alokasikan 4 GB minimal, kalau bisa lebih 28 GB, 12, tapi di video ini saya mengalokasikan RAM pada laptop saya 4 GB untuk emulator Android-nya. Terus next. Sekarang kita coba membuat program sederhana, membuat aplikasi menghitung. Dipencet nambah 1, dipencet 2, dipencet 3. Pertama kita setelah install tadi, ditutup aplikasinya, lalu buka Android Studio lagi. Nanti pilih new project. Nah, dan semua terserah isi nama projectnya apa, dan untuk bahasa pemrogramannya yaitu di video ini menggunakan Java. Lalu next. Nah, setelah itu buka pada bagian projectnya, app, lalu ke layout, project, app, src, res, dan lalu buka layout, lalu buka activity main.xml. Berikut codingannya bisa dilihat. Kalau kecepatan di pause aja. Lalu ini kumpulan string-string yang dibuat ada di app, src, res, string. Ini kumpulan nama-nama warna yang dibuat. Lalu ini kode perintah ketika pencet tombol count, dia tambah 1 angka, 2, 3, dan ada perintah juga reset. Itu semuanya codingannya ada di sini di app, src, main, java, com.example, dan buka main activity.java. Berikut codingannya. Kalau udah yakin lancar, tinggal di run. Nanti muncul emulator. Di sini saya menggunakan emulator Nexus 5 AP30
V30 Android 11 OS-nya. Nah, kita coba klik count 1, 2, 3, reset 0. Aplikasinya berarti berhasil. Sekian bincang-bincang tentang Android. Terima kasih sudah menonton.